Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semangat buat kita semua, khususnya Sobat MBA Production. Kali ini saya akan sharing terkait bagaimana cara saya untuk memulai langkah-langkah berjualan di marketplace. Seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe supaya saya bisa terus bersemangat membuat video-video selanjutnya. Langsung saja, yang perlu disiapkan untuk berjualan di marketplace itu apa aja sih? Nah, yang pertama, saya itu biasanya standar packing. Itu yang pertama saya lakukan. Karena standar packing ini menentukan bagaimana customer itu bisa suka dengan pelayanan kita, terutama dengan keamanan dalam proses packingnya. Jadi kan ketika kita packingnya itu aman dan diterima oleh pembeli itu dengan keadaan baik, maka kemungkinan repeat order itu akan bisa terjadi di kemudian hari. Nah, selanjutnya adalah HP atau laptop. Jadi untuk teman-teman yang baru atau yang ingin memulai berjualan di marketplace, lebih baik pakai HP jualan sendiri ya, jangan pakai HP pribadi. Karena biasanya saya itu ketika pakai HP pribadi itu bisa berakibat ketika saya menyimpan database pelanggan saya itu tercampur dengan nomor-nomor pribadi yang ada di HP saya. Lebih baik pakai HP jualan sendiri. Jadi seperti itu. Nah, untuk laptop ini nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya ya, untuk spek standarnya laptop berjualan di marketplace itu gimana. Sementara ini cukup dasarnya saja. Nah, selanjutnya adalah printer. Ya, ini adalah salah satu pendukung untuk packing ya. Jadi bagaimana kita supaya pada saat proses pengiriman itu apakah ada label resinya atau tidak, atau hanya tulis manual. Biasanya penjual baru itu mereka lebih milih menulis manual. Jadi seperti itu, lebih baik kalau saya sih pakai printer ya, supaya ketika kita bekerja itu bisa efisiensi, dan ketika produk kita diserahkan ke counter atau di pick up oleh kurir itu mudah di scan-nya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pengiriman. Jadi untuk pengiriman sendiri ini biasanya saya ada semacam form ya yang perlu ditandatangani oleh seperti Gojek atau enggak Grab, dan juga pengiriman JNT atau JNE itu akan ada formnya seperti tanda terima, supaya nanti pada saat proses scan itu apakah ada barang kita yang kelewatan atau tidak. Biasanya itu ada yang kelewatan. Nah, nanti yang kelewatan 1 atau 2 itu kita bisa follow up, dan bukti dari tanda terima tersebut bisa kita lampirkan pada saat kita pengajuan komplain kepada pihak pengiriman. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya adalah monitoring barang keluar. Jadi setiap barang yang keluar di tempat saya itu saya catat semuanya, terutama nomor pesanan dan barangnya apa. Jadi itu untuk memudahkan kita bahwasanya barang tersebut sudah diterima oleh pembeli atau tidak, dan uangnya sudah masuk atau tidak. Jadi seperti itu, supaya ketika nanti kalau ada barang yang hilang, kita bisa memonitoring bahwasanya barang ini tidak ada, kita tinggal lapor ke customer service untuk ditindaklanjuti. Nah, selanjutnya adalah stok barang. Nah, ini adalah salah satu hal terpenting ketika kita berjualan di marketplace ya. Jadi jangan asal menginput stok barang banyak terus kita kasih harga murah, setelah itu barang yang kita jual itu anggapannya keluar 100 piece, itu akan beresiko toko teman-teman semua bisa kena penalti. Jadi harus diperhatikan stok barang yang ada di tempat teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya adalah kita pakai fasilitas promo yang di marketplace. Apa aja yang kita pakai, nanti akan saya bahas di video selanjutnya terkait dengan detail fasilitas promo yang saya gunakan di marketplace. Nah, selanjutnya adalah cash flow penjualan. Nah, ini juga salah satu hal yang terpenting, karena cash flow ini bisa menentukan usaha kita ke depannya gimana. Terutama berjualan di marketplace ini kita bisa tahu sendiri ya, bahwasanya ketika produk kita itu berada di pengiriman itu kan sudah 3 hari anggapannya. 3 hari produk kita, barang kita itu di pengiriman. Setelah itu ketika diterima pembeli, kalau pembeli itu menerima pesanannya, maka dananya bisa langsung cair.
Tapi kalau tidak, itu bisa sampai 3 hari kalau di Shopee. Jadi kan bisa kurang lebih itu anggapannya 6 hari dana kita mengendap lah bahasanya itu di marketplace. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan cash flow penjualan supaya nanti kita bisa mengatur kembali bagaimana kita mempersiapkan modal, entah itu dari pinjaman bank atau menarik investor terhadap usaha yang kita tekuni. Evaluasi penjualan. Nah, ini juga hal yang penting. Evaluasi penjualan ini biasa saya gunakan ketika usaha saya di marketplace itu sepi atau enggak, bagaimana cara meningkatkan penjualan saya di marketplace melalui evaluasi penjualan yang saya lakukan. Nanti akan saya buatkan caranya di video yang akan datang. Intinya dasar-dasar yang saya sampaikan ini akan saya buatkan video spesifiknya biar nanti teman-teman bisa mempelajari terkait dengan manajemen yang saya lakukan di toko saya. Jadi seperti itu. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Seperti biasa jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, karena subscribe dari teman-teman itu membuat saya terus bersemangat membuat video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.